Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Dede. Ya, jadi anak-anak, sebelum mulai pelajaran, mari kita sama-sama menundukkan kepala sejenak dan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, apa kabar kalian semua? Sehat ya, alhamdulillah. Ada yang izin atau yang tidak hadir? Oh, semuanya hadir ya. Oh iya, alhamdulillah. Ya anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang teks cerita pendek atau yang biasa anak-anak sering dengar, yaitu cerpen. Ibu rasa cerpen ini kalian sudah tidak asing lagi dalam mendengarkannya, karena kalian bahkan pernah membacanya, pernah melihatnya di sosial media, atau bahkan kalian pernah membuat teks cerita pendek tersebut. Nah, jadi kita langsung saja. Pengertian cerpen adalah cerita pendek yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Panjang cerpennya itu berkisar 500 sampai 10.000 kata. Nah, adapun ciri-ciri cerpen di sini ada 4, yaitu panjang karangan maksimal 10 halaman, kemudian habis dibaca sekali duduk. Nah, habis dibaca sekali duduk ini bagaimana? Jadi kalian tidak perlu memerlukan waktu berhari-hari bahkan berjam-jam untuk menyelesaikan sebuah cerpen. Kalian dengan sekali duduk kalian dapat menyelesaikan sebuah cerpen ya. Kemudian yang ketiga, dalam sebuah cerpen hanya ada satu konflik. Dan yang keempat, perwatakan tokoh ditulis singkat. Nah, kita lanjut, yaitu tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam cerpen. Jadi unsur intrinsik ini mengandung ada tema. Jadi di mana tema ini adalah pokok pikiran atau ide-ide tentang suatu hal. Kemudian ada alur cerita. Nah, alur cerita ini adalah struktur atau rangkaian-rangkaian kejadian. Nah, dalam sebuah teks cerita pendek atau cerpen. Jadi alur cerita ini terbagi atas 3, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, alur maju ini dalam sebuah teks cerita pendek atau cerpen ini biasanya menjelaskan tentang misalnya sebuah anak kecil yang dilahirkan sampai ia dewasa. Nah, kemudian alur mundur ini menceritakan kebalikan dari alur maju tersebut. Nah, misalnya seorang yang dewasa menceritakan masa lampaunya atau flashback kembali ke masa lalunya, atau masa di mana ia masih kecil. Kemudian alur campuran. Nah, alur campuran ini mengandung alur maju dan alur mundur. Kemudian yang ketiga ada tokoh atau penokohan. Nah, tokoh atau penokohan ini adalah tokoh sendiri adalah orang atau pelaku yang terdapat dalam teks cerita pendek tersebut. Kemudian penokohan adalah karakter tokoh dalam cerita pendek tersebut. Kemudian ada latar belakang. Yang keempat, latar belakang. Nah, latar adalah keterangan mengenai latar waktu, latar suasana, latar sosial, dan latar tempat. Nah, di sini latar tempat ini dia menjelaskan tentang sebuah tempat yang terjadi di dalam teks cerita pendek tersebut. Misalnya dalam cerpen tersebut menceritakan tentang di sebuah pasar yang ramai. Nah, tempatnya di sini adalah pasar ya. Kemudian latar waktu ini menjelaskan mengenai waktu kejadian dalam teks cerita pendek tersebut. Misalnya pada suatu pagi yang cerah. Nah, di sini waktunya adalah pagi. Kemudian latar sosial adalah hal-hal yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat. Misalnya keyakinan, adat istiadat, kepercayaan, kemudian cara berpikir dan cara bersikap masyarakat. Kemudian yang kelima ada sudut pandang, dan yang keenam ada amanat. Ya, terus kita lanjut di unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini ada 3. Yang pertama adalah bahasa. Nah, bahasa ini kira-kira dalam sebuah teks cerpen, kira-kira bahasa ini menggunakan bahasa apa? Misalnya bahasa daerah mungkin, atau bahasa asing mungkin, begitu ya. Kemudian biografi atau latar belakang pengarang. Nah, biasanya biografi atau latar belakang pengarang ini menjelaskan tentang biografi pengarang, misalnya dia lahir di mana, kemudian ada karya-karya apa yang telah diterbitkan, begitu ya.
Kemudian yang ketiga ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ini termaksud ada nilai-nilai sosial, nilai budaya, nilai keagamaan, atau religius ya. Kemudian di sini ada D, struktur teks cerpen ya. Di sini struktur teks cerpen ada 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, yang pertama adalah orientasi. Jadi orientasi ini merupakan bagian pendahuluan dari sebuah cerita, baik pengenalan tokoh, kemudian pengenalan sifat, tempat peristiwa, kemudian suasana dalam cerita teks cerpen tersebut. Kemudian yang kedua ada komplikasi ya. Jadi komplikasi ini merupakan bagian yang memuat masalah atau konflik yang ada pada teks cerita pendek tersebut. Kemudian yang ketiga ada resolusi. Nah, resolusi ini merupakan bagian pemecahan masalah atas konflik yang ada dalam teks cerita pendek tersebut. Oke, kemudian yang terakhir ada langkah-langkah atau langkah-langkah menulis cerpen. Nah, anak-anak sekalian, dalam untuk kalian ingin menuliskan sebuah cerpen, kalian harus memperhatikan langkah-langkah apa saja yang harus diperhatikan dalam menulis sebuah cerpen. Agar cerpen kalian itu terstruktur dengan baik. Nah, adapun langkah-langkah dalam menulis cerpen itu ada 4. Yang pertama adalah observasi. Observasi ini merupakan pengamatan dalam menentukan tema. Observasi ini dapat dilakukan dengan melihat kejadian-kejadian di sekitar Anda, kemudian kalian dapat mengambilnya dari pengalaman pribadi kalian ataupun cerita dari orang lain ya. Kemudian yang kedua, menentukan latar, tokoh, sudut pandang, dan konflik. Nah, untuk menentukan latar, tokoh, sudut pandang, dan konflik ini kalian bisa melihatnya dari hasil observasi yang telah kalian lakukan di awal dalam menulis sebuah cerpen. Nah, kemudian yang ketiga, menyusun peristiwa-peristiwa. Jadi menyusun peristiwa-peristiwa ini harus memuat konflik yang dialami tokoh dalam sebuah teks cerita pendek yang akan kalian buat. Kemudian yang keempat adalah memilih kata-kata. Nah, dalam memilih kata-kata ini, anak-anak sekalian dapat memilih kata-kata semenarik mungkin agar cerpen kalian itu dapat menarik perhatian pembaca untuk membacanya. Kalian tuh bisa menggunakan bahasa-bahasa atau kata-kata yang sedang gaul, mungkin sedang hits dari kalangan remaja, agar orang-orangnya juga tertarik dalam untuk membaca teks cerpen kalian. Nah, anak-anak sekalian, di sini ibu memiliki sebuah cerpen. Di sini ibu akan membacanya dan anak-anak sekalian menyimaknya, karena setelah ini kita akan sama-sama menentukan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, kemudian struktur teks cerpen tersebut. Ya, anak-anak perhatikan ya. Di sini ibu akan membaca sebuah cerpen yang berjudul Mimpi Sang Dara. Pagi menjelang saat seorang gadis yang biasa dipanggil dengan nama Dara mulai menjerang air untuk membuat segelas teh panas. Dara ialah gadis yang hidup dengan sejuta mimpi di dalam sebuah rumah berdinding tinggi. Dara merupakan gadis yang tumbuh di dalam keluarga berkecukupan, bahkan bisa dibilang sangat kaya. Namun sayangnya, Dara tidak bisa menopang tubuhnya sendiri tanpa menggunakan bantuan kursi roda, sehingga merasa diacuhkan bahkan saat berada di istana mewah tersebut. Kedua orang tua Dara selalu mengacuhkannya karena merasa tidak ada yang bisa diharapkan dari gadis dengan kursi roda tersebut. Sementara kakaknya mungkin saja malu mempunyai adik dengan kondisi seperti Dara. Setiap hari Dara hanya menghabiskan waktunya di dalam kamar dan sesekali mengarahkan kursi rodanya menuju arah taman. Gadis yang berusia 17 tahun tersebut sangat senang untuk menggambar di taman guna menghilangkan pikiran buruknya yang menyesali keadaannya. Suatu pagi Dara jatuh dari kursi rodanya, namun tidak ada seorang pun di dalam rumah tersebut mendekat untuk menolongnya. Rasa kecewanya terhadap hal tersebut membuat Dara memiliki kekuatan untuk menggerakkan kursi rodanya ke arah taman kompleks, berniat menenangkan dirinya.
Saat sedang terisak di taman, tiba-tiba Dara dihampiri oleh seorang gadis seusianya dengan kondisi yang sama. Gadis tersebut mengulurkan tangan untuk Dara dan mulai menyebutkan namanya, yaitu Hana. Mereka berdua mudah sekali akrab, mungkin karena keduanya saling mengerti kondisinya masing-masing. Tiba-tiba Hana berkata, "Dara, ingatlah bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang terlahir sia-sia. Mungkin kita tidak bisa berdiri tegak layaknya manusia lain, tapi kita masih punya hak untuk merasakan bahagia. Cobalah untuk menerima dirimu sendiri." Lalu akhirnya gadis itu berpamitan kepada Dara. Tiba-tiba, semenjak pertemuan di taman dengan Hana, Dara mulai merenungi kata-kata yang diucapkan oleh gadis tersebut. Dara berpikir bagaimana ia bisa seutuhnya menerima dirinya ketika orang di sekitarnya tidak mendukungnya sama sekali. Dara mencoba menerima perkataan dari Hana secara perlahan, meskipun seringkali ia menangis ketika teringat kenyataan bahwa ia hanyalah seorang gadis yang diacuhkan. Hal yang dipikirkan oleh Dara adalah bagaimana ia bisa mewujudkan mimpinya dengan kondisi tersebut. Mimpi Dara adalah menjadi seorang pelukis yang karyanya bisa dipajang di dalam pameran besar. Hal yang dilakukan Dara untuk memulainya adalah rajin membuat lukisan. Kesibukan tersebut juga dilakukan Dara untuk tidak memikirkan mengenai dirinya yang selalu diacuhkan dan mulai memahami perkataan Hana. Perlahan mimpi sang Dara mulai terwujud saat diam-diam ia sering memposting lukisannya melalui media sosial yang ia miliki. Hingga suatu hari ada seseorang datang ke rumah Dara untuk menemui gadis itu guna mengajaknya untuk bergabung di dalam sebuah pameran lukisan. Kedua orang tua Dara terperangah mendengar ucapan pria tersebut, sebab tidak menyangka bahwa Dara si gadis kursi roda bisa menghasilkan karya lukisan yang indah. Dara hanya tersenyum melihat respon kedua orang tuanya dan memilih menerima tawaran pameran tersebut. Berbagai lukisan indah dipajang dalam pameran yang diberi tema Mimpi Sang Dara. Orang tua Dara menghadiri pameran tersebut dan merasa terharu atas pencapaian putrinya yang selama ini diacuhkannya. Sementara Dara merasa lega bisa menerima keadaan fisik dan memanfaatkan apa yang dia miliki. Nah anak-anak, jadi dari cerpen yang telah Ibu bacakan, kita sama-sama menentukan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya ya. Oh ya, tapi sebelumnya apakah ada anak-anak yang ingin bertanya atau kurang paham dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi? Oh tidak ada ya. Oke, jadi Ibu rasa jelas dan mari kita sama-sama menentukan unsur intrinsiknya terlebih dahulu dari teks yang telah Ibu bacakan tadi ya. Jadi di sini ada yang pertama ada tema. Nah, tema dari cerpen yang Ibu bacakan tadi adalah kesabaran dan bersyukur ya. Kemudian ada latar belakang. Di sini ada maksudnya ada latar. Di sini ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, latar tempat ini di sini pada teks cerpennya ada ada taman. Kemudian latar waktunya ada ya pagi hari. Kemudian suasananya itu sedih dan terharu. Kemudian alurnya di sini adalah alur maju. Kemudian di sini ada tokoh dan penokohan. Ada Dara. Dara ini sifatnya tidak mau menyerah. Kemudian ada Hana yang bersifat optimis. Kemudian orang tua Dara dan kakak Dara yang mempunyai sifat menganggap remeh orang atau tidak peduli. Kemudian sudut pandang di sini digunakan sudut pandang orang ketiga, ya betul. Kemudian di sini ada amanah. Jadi dari cerita yang Ibu bacakan tadi, kita dapat menyimpulkan amanahnya. Kita dapat mengambil amanah yang terdapat dalam cerita tersebut, yaitu bersabar pada setiap keadaan dan jangan pernah patah semangat ya. Kemudian unsur ekstrinsiknya. Nah, dari unsur ekstrinsiknya di sini kita bisa kita ada nilai sosial dan nilai moral. Ya, jadi nilai sosial yang kita ambil dari teks cerpen yang barusan Ibu baca itu ada rasa saling menyayangi dan menguatkan yang dimiliki Dara dan Hana ya. Kemudian nilai moralnya ini harus bersabar dan ikhlas dalam
menjalani hidup ya. Nah, kemudian kita tentukan struktur teks cerpen tersebut ya. Yang pertama pada paragraf awal tadi, di situ ada orientasi yang dimana pengenalan awal pada paragraf yang pertama yang dibaca ya. Kemudian yang kedua ada komplikasi terdapat pada paragraf kedua, yaitu terdapat konflik yang terjadi dalam cerpen yang ibu baca. Kemudian yang ketiga adalah resolusi. Nah, resolusi ini adalah pemecahan masalah. Jadi pada paragraf ketiga ini ada pemecahan masalah dari teks yang ibu baca tadi ya. Nah, oke anak-anak. Jadi ibu rasa kalian semua sudah paham dari apa yang tadi ibu telah jelaskan, dan kita sama-sama menentukan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, kemudian struktur teks cerpen. Jadi ibu rasa kalian cukup paham ya dengan pelajaran materi yang telah ibu berikan. Nah, untuk minggu depan ibu akan memberikan kalian tugas individu, masing-masing mengerjakannya. Kalian cari satu buah cerpen, lalu kalian tentukan unsur intrinsiknya, kemudian unsur ekstrinsiknya, dan struktur dalam teks cerpen tersebut ya. Seperti yang tadi kita telah sama-sama selesaikan ya anak-anak. Oke anak-anak, ibu rasa sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian, dan jangan lupa dipelajari kembali ya. Sampai di rumah dipelajari kembali. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua ya anak-anak ya. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dari ibu mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.